Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli-soli kelas 5, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah dan tetap bersemangat meskipun harus belajar di rumah. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Semua makhluk hidup bernafas dengan caranya masing-masing. Bernafas adalah proses menghirup oksigen dari udara di lingkungan sekitar dan mengeluarkan karbon dioksida juga uap air melalui alat pernafasan. Ketika kita menghirup udara, proses tersebut disebut inspirasi, dan ketika kita mengeluarkan udara dari hidung, proses tersebut disebut ekspirasi. Tahukah kamu bahwa kita juga bisa menghirup udara melalui mulut? Namun, bernafas menggunakan hidung jauh lebih baik dibanding kita bernafas menggunakan mulut. Ingin tahu mengapa? Kita bahas di video berikut. Manusia memiliki alat dan organ-organ pernafasan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alat-alat tersebut memiliki fungsi masing-masing di dalam tubuh manusia. Alat dan saluran pernafasan manusia terdiri dari beberapa contoh. Yang pertama ialah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, paru-paru, alveolus, dan dibantu juga dengan diafragma. Bagaimana proses pernafasan manusia itu terjadi? Dari menghirup oksigen yang ada di lingkungan sekitar hingga sampailah ke dalam paru-paru kita. Yang pertama melalui hidung, lalu faring, laring, batang tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkeolus, paru-paru, alveolus, dan juga dibantu oleh diafragma ketika melakukan pernapasan perut. Mari kita bahas satu persatu mengenai alat dan saluran pernafasan manusia. Hidung merupakan gerbang utama keluar masuknya udara saat bernafas. Fungsi hidung sangat penting. Dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus yang fungsinya untuk menyaring kotoran dari udara. Ada juga selaput lendir yang fungsinya dapat melembabkan udara yang kita hirup. Faring, nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung dan menghubungkan keduanya ke trakea. Fungsi faring dalam sistem pernafasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Laring adalah pangkal tenggorokan, terdiri atas kepingan tulang rawan berbentuk jakun dan terdapat celah menuju batang tenggorokan. Trakea atau yang biasa disebut batang tenggorokan dalam sistem pernafasan sangatlah penting, yaitu mengalirkan udara menuju paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Bronkus merupakan percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus sama dengan trakea, hanya dindingnya saja yang lebih halus. Bronkeolus merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Alveolus adalah kantong-kantong kecil di dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkeolus. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveolus juga ada kapiler pembuluh darah. Jika diperbesar, alveolus berbentuk seperti gambar berikut. Nah, pada alveolus itu yang perlu kita pahami baik-baik ialah terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru adalah organ yang berjumlah sepasang dan terletak di dalam tulang rusuk. Fungsi utama paru-paru dalam sistem pernafasan adalah untuk menampung udara yang kaya akan oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Diafragma merupakan dinding otot yang memisahkan rongga dada dan perut. Ketika melakukan pernapasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga untuk menarik udara. Pernafasan dibagi menjadi dua,
yakni pernafasan dada dan pernafasan perut. Apa itu pernafasan dada dan pernafasan perut? Pernafasan dada. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Apa yang terjadi pada pernafasan dada ketika melakukan inspirasi, menghirup udara, dan ketika melakukan ekspirasi, menghembuskan udara. Ketika inspirasi, otot pada bagian antar tulang rusuk mengalami kontraksi atau menegang, sehingga tulang bagian rusuk akan terangkat ke atas dan volume bagian rongga dada akan membesar. Udara pun akan masuk ke dalam paru-paru. Pada fase ekspirasi, otot pada bagian antar tulang rusuk mengalami relaksasi atau mengendur, sehingga volume pada rongga dada akan mengecil dan udara pun akan terdorong keluar dari paru-paru. Pernafasan perut adalah pernafasan yang melibatkan otot diafragma. Apa yang terjadi pada pernafasan perut ketika melakukan proses inspirasi dan ekspirasi? Ketika pada fase inspirasi, otot diafragma mengalami kontraksi atau menegang. Akibat rongga dada dan paru-paru akan membesar dan udara akan masuk ke paru-paru. Sedangkan pada proses ekspirasi, otot diafragma akan mengalami relaksasi atau mengendur dan volume rongga dada akan mengecil sehingga udara terdorong keluar. Secara garis besar dapat kita simpulkan perbedaan antara pernafasan dada dan pernafasan perut, yakni pada pernafasan dada, bagian tubuh yang berperan adalah otot antar tulang rusuk, dan pada pernafasan perut, bagian tubuh yang sangat berperan adalah diafragma. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tin ayat keempat, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, baik secara fisik dari luar ataupun organ-organ di dalam tubuh manusia. Sebagai manusia, kita wajib mensyukuri apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada tubuh kita. Dengan mensyukurinya, kita akan lebih bisa menjaga kesehatan organ tubuh kita. Demikian pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.